Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita minta teman kalian untuk memimpin doa. Mas Prinsa minta tolong dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-temannya dicek anak-anak, ada yang nggak masuk? Ada. Ada, siapa? Anwar, Tony, Ariel, Arju, Zidan. Zidan. Laki-laki semua. Kenapa kok nggak masuk? Karena ada kelas meeting futsal. Oh, ada kelas meeting, nggak apa-apa. Nanti diberitahu teman-temannya pelajaran hari ini tentang apa ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, sebentar. Nggak ada ya tujuannya. Nah, tujuannya melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat. Jadi, kemudian melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat menyimpulkan peran larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira anak-anak tahu nggak contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Larutan elektrolit di sekitar kita, satu saja, ya, Nur? Pocari Sweat. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, pertemuan kemarin kita bahas apa ya? Oke, Nanda. Tentang larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan non-elektrolit. Ada larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ada yang masih ingat ciri-cirinya kalau kita tahu itu larutan elektrolit kuat, lemah, sama non-elektrolit dari mana? Oke, Lembung gas dan nyala lampu. Oke, terima kasih Nela, jawaban yang bagus. Tepuk tangan buat Nela. Nela masih ingat. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri larutan itu kemarin kita praktek. Yang diamati adalah gelembung gas dan nyala lampu. Kalau gelembung gasnya banyak, nyala lampunya terang, benderang, berarti dia larutan elektrolit kuat. Kalau dia redup, tidak ada gelembung gas, maka dia masuk larutan elektrolit lemah. Kalau nggak ada dua-duanya, masuk mana? Non-elektrolit. Nah, untuk selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak contohnya. Contohnya kemarin kita pakai cuka ya. Iya. Nah, pakai cuka. Cuka itu dia larutan elektrolit apa? Lemah. Lemah ditunjukkan dari gelembung yang sedikit dan nyala yang redup. Atau salah satunya nggak ada. Nggak apa-apa kalau salah satunya nggak. Nah, larutan cuka ini dia ikatan kovalen polar. Kalau dalam larutan air, dalam cairan, dia dilarutkan dalam cair, dia hanya terion sebagian saja, sehingga nyala lampunya ini redup atau gelembungnya sedikit. Nah, itu contoh larutan cuka. Tahu nggak manfaat cuka untuk apa? Untuk bikin acar. Larutan cuka ini biasanya dibuat ya paling banyak buat cuka untuk acar ya. Kalau setahu saya ada manfaat lain kalau kalian tahu. Cuka ini biasanya Bu Diana campurkan di kalau Bu Diana nyuci. Gunanya untuk pelembut. Untuk melembutkan serat kain. Itu fungsi yang lain yang tidak semua orang tahu. Nah, selain cuka ada larutan garam, NaCl. Natrium klorida. Ada yang tahu NaCl masuk larutan elektrolit apa? Rinsa? Kuat. Oke. Larutan elektrolit kuat. Nggak usah bingung. Iya, jawab aja. Larutan elektrolit kuat.
yang menunjukkan nyala terang dan gelembung yang banyak. Manfaat garam apa? Siapa yang nggak tahu garam itu manfaatnya apa? Buat masak. Buat masak, nggak apa-apa ngomong aja ya. Buat masak, paling banyak garam itu ada di dapur. Nah, itu garam yang biasanya kita konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali larutan elektrolit tersebut. Nah, kemudian kita masuk ya, kita masuk dalam kegiatan yang sebelumnya saya mau bagi kelompok. Kemarin sudah saya bagi ya di grup ya. Nah, bisa nggak kalian ini sudah duduk berkelompok? Belum. Silahkan berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin Bu Diana sudah bagi kelompok 1, masih ingat kelompoknya? Oke, silahkan pindah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, pindah, sudah ya. Nah, biar nggak lupa, LKPD-nya sudah selesai anak-anak? Sudah. Bisa saya minta LKPD-nya? LKPD, oh iya, sama laporan praktikumnya. Laporan praktikum siapa yang belum? Siapa yang sudah? Yang sudah? Oke. Sama LKPD ya. Oke. Laporan praktikum dan LKPD. LKPD aja. Kenapa kok laporannya belum selesai? Belum di print. Ditunggu Bu Diana sampai hari Jumat ya. Oke. Yang belum laporan praktikumnya ditunggu Bu Diana sampai hari Jumat. Nah, LKPD-nya nanti Bu Diana nilai. Nanti nilainya saya beritahu di WA group ya. Bu Diana punya 2 video anak-anak. Jadi Bu Diana habis ini ada 2 video. Minta tolong diperhatikan. Tapi videonya ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama tentang Pocari Sweat dan yang kedua tentang aki. Hubungannya apa? Pasti ada hubungannya dengan larutan elektrolit. Nah, kalian harus mencari pertanyaan ya, pertanyaan dan jawabannya juga. Bu Diana akan bagi LKPD di tiap kelompok. Nih LKPD yang baru untuk pertemuan ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Dan kelompok 5. Nah, ada 2 video. Kalau kalian buka di halaman depan itu ada video tentang minuman isotonik. Nah, di sini Bu Diana ngambil iklan Pocari. Bukan mengiklankan Pocari, bukan ya. Bu Diana hanya mengambil sampel saja salah satu iklan minuman isotonik yang paling terkenal ya Pocari pastinya ya. Kemudian tentang penggunaan aki. Kalian simak nih. Sesuai dengan pembagian tadi, yang aki fokus di aki, yang Pocari fokus di Pocari. Cari 5 pertanyaan, diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian ditulis di LKPD. Yang LKPD masuk kelompok 1, 3, 5, ditulis yang depan. Kelompok LKPD untuk kelompok yang lain nggak usah ditulis. Paham ya? Oke, boleh saya putar dulu? Disimak dulu. Ini tentang apa ya? Tentang iklan. Yang Pocari. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3.
Kelompok 4 dan 5 videonya agak panjang. Nggak hapus kayak gini. Sekarang ada nih Aki main dengan Supri, alias Aki yang bebas perawatan. Let's go. Centang bodohnya dengan Aki konvensional. Langsung berpamungnya di kota Tangerang, Provinsi Banten. Yuk kita ke mall. Ini salah satu bahan utama pembentuk komponen Aki. Iya, ada logam timah hitam. Logam timah hitam yang masih berbentuk batangan bakal membawa proses pelaburan. Batang timah yang berat masing-masing 25 kg ini dilebur dengan api bersuhu 480 derajat Celcius. Hampir 5 kali suhu air mendidih itu. Timah cair bakal langsung dicetak menjadi plat nih. Mesin plat dengan lubang-lubang kecil seperti ini nantinya bakal dilapisi sama pasta. Nih, tinggal kasih lihat cara bikin pastanya. Bahan dasarnya terbuat dari campuran batang timah hitam ini. Batang timah juga dipanaskan sampai meleleh di suhu 300 derajat Celcius. Habis dilebur, lelehan timah yang mengeras dicetak jadi potongan-potongan kecil. Langsung digiling sampai menjadi serbuk halus seperti ini. Serbuk halus timah bakal dibawa ke siung buat disimpan dan dicampur dengan material aktif lainnya sampai menjadi pasta. Dengan mesin otomatis, pasta yang dicetak berlembaran seperti ini disatukan lembaran 4 yang sedang berjalan. Kalau masih selain lembaran roti, ya kan? Nah, biar bisa menghasilkan arus listrik, pelat harus membawa muatan listrik terlebih dahulu nih. Caranya, pelat disusun dan meledak bersama aliran asid sambil dialiri arus listrik seperti ini. Setelah melalui proses pengecasan seperti ini selama 17 jam dan dicuci permukaannya sampai bersih, kelihatan deh hasilnya. Pelat berwarna positif warnanya bakal lebih kemerahan karena mengandung oksid timah coklat. Sedangkan buat pelat berwarna negatif mengandung timah dan warnanya masih sama, tak berubah. Kedua jenis pelat inilah yang nantinya bakal merakit dalam bodi Aki. Pelat positif dan negatif disusun selang-seling dan diberi sekat berbahan absorber gelas nih. Ini dia yang bikin Aki bebas perawatan dijuluki Aki kering. Lapisan ini selain menjadi pembatas juga berfungsi menyerap air Aki sebelumnya, sehingga nggak ada tuh air Aki yang menggenang seperti terlihat pada Aki konvensional. Biar bisa dipakai, perlu dipasang terminal untuk positif dan negatif dengan proses pembakaran. Terminal inilah yang nantinya bakal jadi bagian atau dudukan buat dihubungkan langsung ke kabel Aki kendaraan nantinya. Masih ada satu lagi nih sebelum Aki bebas perawatannya dikirim ke konsumen. Ada uji kualitas bumi. Dimulai dari uji ketahanan suhu, Aki didiamkan dalam alat clean chamber yang diatur mesinnya. Oke, sudah itu masuk tahap QC-nya. Nah, dari 2 video itu kira-kira yang Pokari ada pertanyaan apa ya? Muncul ada pertanyaan nggak? Saya Bu. Oke, Nur. Pertanyaan apa Nur? Apakah Pokari Sweat bisa minum setiap hari? Apakah minum Pokari, minum minuman isotonik itu bisa diminum setiap hari? Gak usah dijawab. Nur nanti harus mendiskusikan jawabannya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 juga harus nyari 5 pertanyaan sama dengan Nur, kalau bisa beda ya. Didiskusikan dengan teman-temannya. Kelompok 3, kelompok 4 tentang Aki, kelompok 5 tentang Aki. Ya. Diskusikan, cari 5 pertanyaan. Silakan ditulis di LKPD. Diana kasih waktu berapa menit? 5 menit? Bisa? 5 menit bisa? Cukup? Pertanyaan, jawabannya bagaimana mencarinya? Bisa dari sumber belajar, ada buku. Ada buku ajar yang Budiana siapin. Kalau tidak ada, kalian bisa gunakan HP kalian untuk mencari jawabannya, baik jurnal ataupun artikel. Kalau bisa jurnal. Anak-anak, link ini ada di bahan ajar, silahkan diklik nanti. Bahan ajar yang sudah Budiana kirim sebelumnya di WA group itu ada link. Kalau pengen tahu memutar ulang videonya, bisa diputar ulang di situ.
Bisa ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Bisa dimulai. Silahkan diskusinya. Waktunya 5 menit untuk mengumpulkan semua pertanyaan. Didiskusikan jawabannya. Siswa yang nggak hadir tadi sudah ditaruh di jurnal ya anak-anak ya? Iya. Oke. Barul sudah berapa pertanyaan? Satu Bu. Masih satu. Iya. Kelompok 3. Berapa pertanyaan? Baru satu. Ada kesulitan? Enggak ada. Kelompok Aki. Baru satu. Sudah dapat jawabannya? Dari mana nyari jawabannya? Pertanyaan 5. Dapat 2. Ada di grup.
didiskusikan yang presentasi ya. Pembagian tugas jangan lupa. Mengkonsumsi minuman. Anak-anak, dalam video tadi itu pembuatan aki apa? Aki kering, iya. Tadi aki kering. Aki motor, iya bener, aki motor. Ada dua aki ya, jangan salah. Ada aki basah, ada aki kering. Itu bisa jadi pertanyaan juga ya. Oke. Yang Pokari, bisa kamu cari tahu tentang, boleh nggak harus Pokari ya, minuman isotonik itu macem-macem ya. Dan mungkin kamu bisa lihat, Pokari ini kan sintetis buatan pabrik. Kamu bisa cari tahu tuh apakah manfaatnya sama dengan yang alami ya, boleh. Nanti boleh kelompok lain pada waktu presentasi, ini kan nanti dipresentasikan anak-anak. Boleh kelompok lain bertanya ke kelompok yang lain. Kelompok lain bertanya. Kelompok satu saling bertanya dengan kelompok yang lainnya. Disiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Jadi kalau kalian nggak tahu jawabannya, disimpan dulu. Tanyakan ke kelompok yang lain. Dibagi teman-temannya. Jangan ada yang nganggur, temennya diajak untuk berdiskusi. Cok mainan HP baru mencari apa? Jawaban nggak apa-apa. Nggak boleh main game loh ya. Nggak boleh main game. Kalau sudah selesai, silakan angkat tangan. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau sudah selesai, masih menulis ya. Anak-anak, di LKPD itu ada ulasan singkat kasus 1. Yang ini kamu buat resume dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 ya, resumnya.
Beberapa Pocari Sweat. Kok beberapa? Kok beberapa? Seberapa? Seberapa? Ya apa? Ini diisi kesimpulan dari 5 pertanyaan. Ya, kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan dikit. Ngaitkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 yang kamu udah dapet, dimasukkan ke sini. Langsung kesimpulan 1 kalimat juga nggak apa-apa. Ya, diskusikan dulu. Sudah sampai pertanyaan 5? Tinggal ulasan. Saya lihat kalian sudah dapat 5 pertanyaan ya. Oke. Sambil jalan, sambil temannya menulis hasil dari diskusi, kita lanjutkan bagaimana cara menyajikan presentasi kalian hari ini biar beda. Kita pakai Canva, anak-anak. Ya. Bisa dilihat di layar PowerPoint-nya, layar proyektornya depan. Nah, Bu Diana sudah menyiapkan, karena di kelompoknya ada 5 ya. Bu Diana sudah menyiapkan 5 link lembar penyajian hasil diskusi. Nah, Bu Diana kirim ke grup ya, biar enak, tinggal ngeklik. Oke. Sudah dilihat di grupnya masing-masing. Untuk kelompok 1 jangan salah kamar, klik yang kelompok 1. Kelompok 2 jangan salah kamar, masuk K2. Kelompok 3 K3. Kelompok 4 K4. Paham ya? Kelompok 5 K5. Apa saja yang ditulis di situ? Hasil diskusi kalian hari ini, biar teman-teman kalian tahu pertanyaan apa ya yang timbul, jawaban apa yang sudah kalian dapat, biar bisa didengarkan oleh teman kalian. Kalian tuliskan lagi di Canva. Nanti kalau Bu Diana klik, nah sebentar saya tunjukkan. Kalau kalian klik linknya akan muncul seperti ini. Nah, kalian tulis tuh kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, kelompok 5. Siapa di sini yang nggak bisa pakai Canva? Bisa semua. Siswa SMA Muhammadiyah 8 hebat semua. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan gunakan link yang saya gunakan. Link yang saya berikan, diklik, kalian desain, terserah mau desain seperti apa, semenarik mungkin, kalau bisa sesuai dengan tema. Nah, waktu untuk membuat ini, mengetik dan mendesain, ini cukup singkat, 10-15 menit. Ya, bisa dipahami? Nanti kalian juga diskusikan siapa yang akan presentasi di depan, menjelaskan di depan, dan ada yang bertanya. Paham ya? Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Bawa HP semua, ya nggak connect ke internet bisa pakai wifi sekolah. Passwordnya sudah kalian tahu pasti ya. Yang merasa kesulitan bisa bertanya ke Bu Diana. Bu Diana bisa pantau hasil kerja kalian yang sudah desain, nanti kelihatan di Canva-nya Bu Diana. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang belum selesai ngerjakan nanti bisa dipantau sama Bu Diana. Jangan lupa ditulis kesimpulannya di situ, ya.
Sudah sampai mana? Kesimpulan. Sampai kesimpulan sama bikin PPT ya. PPT-nya ya kalau bisa sesuai dengan temanya ya. Kesimpulannya presentasikan juga. Iya, kesimpulan. Jangan banyak-banyak kesimpulannya. Sedikit saja, ojo dijawab kabeh bodoh ya. Satu kalimat tapi mencakup semuanya. Ya. Ya, boleh. Ternyata aki kering adalah Oh, nggak pakai ternyata. Aki kering adalah alat yang bisa menyimpan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Nah. Siapa yang maju nanti ditunjuk? Dava sama Galang. Oke, semangat. Dibagi tugas biar cepat selesai. Oke. Nggak boleh main game, Barul. Barul main game. Dibantu teman yang mendesain ya. Kelompok 4 ini menyalin baru ya, kelompok 4. Salinan dari salinan dari salinan. Banyak sekali ini salinannya, salinan dari salinan. Cukup dikerjakan langsung di Canva yang saya kirim aja. Jangan disalin lagi, nanti bingung. Kira-kira ya, kalau kalian lihat di depan itu sudah ada PPTK yang sudah kalian edit ya. Kelompok 3 yang warna coklat. Ini kelompok berapa yang hijau ini? Yang hijau kelompoknya siapa? Kelompok 5. Ini kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5 yang mana ya? Ini kelompok 5. 1. Kelompok mana? 1 belum muncul. Bagian depan ditulis kelompok 1 yang nggak gede. Kelompok 1 kalau bisa ditambahin nama siswa ya, nama siswanya di depan. Jam 8.45 kita mulai presentasi. 8.45 kita mulai presentasi. Jadi ada 5 menit lagi untuk mendesain Canva kalian. Kelompok 1 Erlin, Andari, Bahrul sama Fareli. Iya, Pak. Nur Khalifah, Rafeva, Adik Fajar sama Rio. Kelompok 2. Kelompok 3 Dava, Meila Esa, Anggita sama Nayara. Kelompok 4 Nela ya, Lisa, Fariska, Irzudin. Kelompok 5 Prinsa Dava, Galang, Zuliana sama Isnaini. Oke. Kalau dirasa ada gambar yang mengganggu ya, contoh tadi Reveva saya lihat Canvanya, kalau ada yang mengganggu gambarnya di delete aja, cukup tulisan saja biar nanti temanmu bisa membaca tulisannya ya.
Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oke, kita tunggu kelompok yang lain. Jangan lupa nama kelompok di LKPD ditulis. LKPD nanti dikumpulkan. Ya, LKPD-nya ditulis. Tadi saya cek LKPD yang kemarin masih ada nama kelompok yang belum lengkap. Yuk. Nayara dan elektrolit diskusi. Kalau ada pertanyaan anak-anak boleh bertanya, silahkan. Yuk. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 kayaknya sudah siap. Ini Bu, udah siap Bu. Mau urut apa acak yang maju? Urut. Kelompok 1 siapa yang maju? Saya. Farel. Nanda. Nanda sama Erlin. Hah? Sebentar, nunggu temennya. Teman-teman sudah selesai membuat Canva? Sudah diketik semua? Sudah. Sudah semua? Kita mulai ya. Dicatat anak-anak, bukunya dikeluarin. Tadi bukunya dikeluarin. Mencatat nanti yang masuk, info-info yang masuk silahkan dicatat di buku masing-masing. Silahkan. Kita mulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Sebelum kita kasih semangat dulu. Menyemangati bersama-sama. Oke. Bisa dimulai ya? Oke, bisa dimulai ya yang belakang. HP-nya diletakkan dulu. Sudah? Sudah semua? 10D. Kimia saya bisa. Kurang semangat. 10D. Kimia saya bisa. Oke, 10D ini sudah siap untuk presentasi. Kita mulai presentasi hari ini dengan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Disiapin, dipegang. Oke, ya siap. Di mana? Yang mana? Yang paling atas. Kelompok 1 ini. Oke, kelompok 1 silahkan dimulai. Jangan lupa salam dulu ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin dan nama saya Inanda. Dan yang di situ ada Farel dan Alam.
Diklik. Baru klik. Lupa saya. Pembagian tugas ya. Oke, silakan diklik. Klik aja. Nah, kurang keras, silakan lebih keras lagi. Apakah dampak yang timbul jika kita mengkonsumsi Pocari Sweat yang berlebihan? Oke, jadi Pocari Sweat itu di minumannya itu terkandung kandungan gula dan sodium yang tinggi. Jadi efek sampingnya itu bisa bikin badan menjadi gemuk gitu loh. Terus ada juga efek samping yang bisa menyebabkan resiko penyakit seperti jantung, diabetes, darah tinggi. Terus banyak mengkonsumsi minuman isotonik juga dapat menyebabkan memperlambat kinerja ginjal. Iya. Oke, lanjutkan next. Kedua yaitu apa saja kandungan yang terdapat pada Pocari Sweat. Oke, kandungan yang terdapat di Pocari Sweat itu antara lain ada magnesium, ada sodium, ada kalium, dan juga ada klorida. Lanjut pertanyaan ketiga yaitu apakah Pocari Sweat mengandung bahan pengawet? Jadi dari sumber yang kita cari, dari yang kita telusuri, Pocari Sweat itu tidak mengandung pengawet, tidak mengandung tidak mengandung pemanis buatan, tidak mengandung soda atau kafein, sehingga aman dikonsumsi. Pertanyaan keempat, berapa lama Pocari Sweat aman dikonsumsi setelah botol Pocari Sweat dibuka? Batas aman Pocari Sweat dikonsumsi itu maksimal 3-4 hari. Lanjut pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang kelima. Apakah ibu hamil boleh mengonsumsi Pocari Sweat? Oke, jadi Pocari Sweat itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil, tetapi juga harus sesuai kayak ada takarannya gitu. Jadi kayak tidak boleh berlebihan. Pakai. Oke, kesimpulan dari hasil yang kami diskusikan, Pocari Sweat itu minuman yang tidak mengandung sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi minuman itu aman-aman aja gitu. Okay. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Beri tepuk tangan. Teman-teman sudah paham semuanya ya. Saya tutup dulu ya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalam turun fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Yuk, siapa yang mau maju? Kita cek dulu. Kelompok 2 yang mana ya? Yang bawah ini, yang ada airnya. Kelompok 2. Satu orang di sini. Bentar. Klik yang mana? Klik aja sembarang. Klik ini aja lah ya. Oke. Silakan kelompok 2 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Pocari. Sebelum masuk ke presentasi hasil diskusi, perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafiqah Nursalisa, saya Khalifah, dan rekan saya Rio William Erlangga serta Fajar Indra Lesmana. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja sih kandungan dalam Pocari Sweat? Kandungan yang terkandung pada Pocari Sweat ada air atau H2O, ada gula, ada pengatur keasaman, perisa sitrus, natrium klorida atau NaCl, ada kalium klorida atau KCl, ada kalsium laktat, magnesium karbonat atau MgCO3, antioksidan asam karbonat. Apakah Pocari Sweat aman jika dikonsumsi setiap hari?
dibandingkan air minum biasa, sehingga dapat mencegah terjadinya dehidrasi berat. Apa efek samping konsumsi terlalu sering minuman isotonik seperti pemanis wet? Tubuh akan menghindar dari dehidrasi, ion atau kadar ion dalam tubuh akan meningkat sehingga badan tidak lemas dan semangat dalam beraktivitas. Untuk nomor 5, bagaimana mekanisme Pocari Sweat dalam mengeluarkan ion dalam tubuh? Kandungan Pocari Sweat mirip dengan cairan tubuh dengan kandungan elektrolit yang seimbang. Kandungan ini dapat diserap tubuh lebih cepat. Selain itu, Pocari Sweat memiliki konsentrasi gula dan garam serta kepekatan yang serupa dengan cairan dalam tubuh sehingga dapat mengganti ion dalam tubuh dan tidak terjadi dehidrasi. Kesimpulannya dari kelompok kami yaitu tidak akan mengonsumsi Pocari Sweat setiap hari karena dapat menimbulkan efek samping yang buruk pada tubuh. Cara kerja Pocari Sweat adalah dalam mengalihkan kadar ion dan kalori dalam tubuh saat berolahraga. Baik, sekian presentasi terkait hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, maka perkenankan kami menutup presentasi ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 yang mana ya? Yang ini ya? Ada yang duduk sini? Diklik ininya ya. Oke. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki 5 pertanyaan setelah melihat iklan Pocari Sweat. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa Pocari dapat mengembalikan ion tubuh? Pertanyaan kedua, apa kandungan pada Pocari Sweat yang dapat mengembalikan ion tubuh? Pertanyaan ketiga, berapa banyak minuman Pocari Sweat yang dianjurkan dalam sehari? Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Ya, mundur. Nah, Apakah minum Pocari Sweat dalam keadaan kosong? Pertanyaan kelima, apakah Pocari Sweat memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Dengan hasil diskusi kami menemukan dengan jawaban yang pertama, karena Pocari Sweat memiliki komposisi yang unik cairan tubuh sehingga lebih cepat diserap oleh tubuh. Untuk pertanyaan kedua, kandungan yang dapat mengembalikan ion tubuh pada Pocari Sweat adalah sodium, kalium, magnesium, klorida, dan kalsium. Dan untuk pertanyaan ketiga, kita cukup mengkonsumsi 1 botol minuman Pocari Sweat dalam 1 hari. Dan untuk pertanyaan keempat, mengkonsumsi minuman Pocari Sweat saat perut kosong diperbolehkan, akan tetapi tidak lebih baik minumnya dalam keadaan berkondisi melihat kondisi tubuh yang berbeda. Pertanyaan kelima, menurut penelitian mengkonsumsi minuman isotonik secara berlebihan dapat memicu penyakit seperti kelebihan berat badan, diabetes mellitus, tipe 2, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi akibat kadar gula dan sodium yang cukup tinggi yang terjadi di dalamnya. Dari semua pertanyaan tersebut kami dapat menyimpulkan bahwasannya berdasarkan penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa Pocari Sweat mengandung cairan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat mengkonsumsinya jika kita lelah untuk mengganti energi yang hilang dari tubuh. Tadi tetap perhatikan jumlah Pocari Sweat yang kita konsumsi karena memiliki kadar gula yang cukup tinggi sehingga dapat memicu penyakit seperti diabetes. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya kelompok 4 harap bersiap. Kelompok 4 ini yang mana? Salinan dari salinan tadi ya? Bukan. Yang mana? Ini nih, iya. Oke, sebentar. Satu orang di depan. Tekan ini aja. Satu kali, oke? Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela. Dari Indonesia sama saya Mulyana. Ini nama saya Bro Mega dan di sana teman-teman nama Aldo. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akti kering. Masuk ke pertanyaan pertama, kandungan apa yang terdapat pada akti kering? Di dalam akti kering itu terdapat cairan elektrolit yang sudah tersimpan di dalamnya dalam keadaan yang disegel. Cairan elektrolit ini juga memiliki kandungan gula yang sedikit sehingga hemat dibandingkan akti basah dan juga tidak mudah menguap. Lanjut pertanyaan kedua, komponen pada akti kering. Macam-macam komponen pada akti kering itu ada kotak aki, tutup aki, plat motor positif dan negatif. Yang keempat ada plat separator, sel separator, sel konektor, baluran elektrolit, dan juga terminal aki. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa penyebab aki kering itu cepat rusak? Di sini ada beberapa penyebab aki kering yang mudah cepat rusak, yaitu diantaranya tidak menjaga kebersihan aki motor. Yang kedua, membiarkan pengikat aki motor itu rusak dengan sengaja, tidak memperhatikan muatan listrik pada aki motor. Yang keempat, ada masalah bingkisan pada aki motor. Lampu motor dimodifikasi, terjadinya konsleting pada aki motor, dan juga lupa melepaskan konektor pada aki. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu kelemahan aki kering. Kelemahan aki kering yaitu peralatan berupa kalau disimpan atau jarang dipakai. Kelemahan aki kering yaitu tidak bisa disimpan atau jarang dipakai tanpa arus listrik. Pertanyaan yang kelima, bila mempertahankan aki kering atau pakaian basah. Ya, usia pakaian basah bisa lebih lama dibandingkan dengan aki kering kalau rajin mengisi ketika air aki sudah batas di bawah standar. Sementara jika malas untuk memakai aki setiap bulan atau tidak sudah memeriksa air aki, bisa menggunakan aki kering yang lebih praktis. Hanya saja jika pakai aki kering rata-rata hanya 1,5 sampai 2 tahun saja. Ketika aki kering sudah memasuki usia pakainya, maka aki harus diganti dengan yang baru. Kesimpulannya, dalam aki kering terdapat cairan elektrolit yang memiliki kandungan gula. Pada umumnya, aki basah rata-rata bertahan 2-5 tahun apabila rajin mengisi air aki. Sedangkan aki kering bertahan dari 1,5 sampai 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 5. Kelompok 5 yang mana kelompok 5? Mana kelompok 5? Yang mana? Ini. Satu orang di depan. Oke, sebentar tampilkan. Ini ya pakai. Ini. Oke. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo.
pertama adalah berapa sih suhu logam 5 saat ditemukan, yaitu dengan suhu 490 derajat Celcius. Yang kedua adalah bagaimana Aki bisa menyimpan energi listrik, sebab ada elektrode yang akan berubah menjadi timah sulfat pada saat Aki digunakan, sebab elektrode tersebut bereaksi dengan larutan asam sulfat secara kimiawi. Dan yang ketiga, cara merawat Aki kering. Pertama adalah panaskan mesin, lalu yang kedua bersihkan permukaan Aki keringnya, ketiga jangan lupa Aki. Yang keempat, pengikat Aki harus kencang. Pertanyaan keempat, berapa lama jangka waktu Aki kering digunakan? Masa penggunaan Aki kering biasanya 2-5 tahun atau tergantung penggunaan. Aki kering yang terus-menerus digunakan akan mengalami penurunan performa. Lalu pertanyaan kelima, apa perbedaan Aki kering dan Aki basah? Aki kering yaitu cairannya berbentuk gel sehingga lebih padat atau disebut kental. Lalu Aki basah, cairannya itu larutan, ini cair seperti air biasa. Nah, sebenarnya adalah ternyata Aki kering itu adalah alat yang bisa menyimpan energi listrik. Tapi Aki kering tidak bisa digunakan sekali pakai, sebab Aki kering tidak bisa untuk sekali pakai. Nah, sampai di situ saja penjelasan saya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oh ada, Nela, silakan Nela. Kalau Aki kering itu bisa nyampe, apakah bisa diperbaiki? Kalau Aki kering itu nggak bisa diperbaiki, sebab sudah dijelaskan kan, cuma bisa dipakai sekali pakai. Itu bisa diganti, sebab ada alatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi yang luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Karena dari presentasi yang tadi dapat ilmu yang banyak sekali, ya. Banyak ilmu yang mungkin pada saat tadi masuk ke kelas ini nggak tahu harus belajar apa. Belajar apa ya hari ini? Ternyata hari ini kita dapat banyak hal. Ada yang bisa menyampaikan satu hal aja. Sedikit yang sudah dipresentasikan, entah itu dari Aki, di Pokari, boleh. Ada yang menyampaikan? Yuk, Nela, ayo. Sudah disampaikan sama teman-teman tadi. Kalau Aki kering itu termasuk cairan elektrolit. Iya, larutan elektrolit. Bedanya sama Aki basah tadi? Kalau Aki kering tadi itu cairannya tuh padat. Terus kalau Gel. Iya, Ya. gel. Terus kalau Aki basah itu kayak air biasa gitu. Jadi Aki basah, kalau kita simpulkan dari Aki nih, ya. Jadi kita tahu hari ini bahwa Aki macam kering, Aki basah. Perbedaannya adalah kalau dilihat di video itu ada absorben ya. Absorben dia menyerap, jadi mengubah dalam bentuk gel. Larutannya sama, ada larutan sulfatnya, ada ion sulfatnya, tapi di dalam bentuk gel yang dalam Aki kering. Sedangkan pada Aki basah dia bentuknya cairan, tapi cairan sulfat. Sama-sama sulfat tapi berbentuknya beda. Gel dan cair. Itu saja. Penggunaannya pun berbeda, tahan lamanya juga berbeda. Kalau Aki kering otomatis ada jangka waktu yang lebih pendek daripada Aki yang basah. Untuk mekanismenya ada ion positif, ada ion negatif. Di mana ada ion sulfat yang nantinya jadi larutan elektrolit, menghantarkan arus listrik dari ion negatif ke ion positif. Ke kutub, dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi ada ion sulfatnya jadi penghantarnya. Ya. Itu larutan elektrolit. Kalau dari Pokari, saya bilangnya larutan isotonik ya. Larutan isotonik dari beberapa hasil, ada yang bilang aman, ada yang bilang tidak aman.
Tergantung konsumsi kita. Apakah kita konsumsinya setiap hari? Lebih enak kita pakai yang alami. Kalau yang alami dari apa? Larutan isotonik yang air kelapa. Air kelapa itu termasuk larutan isotonik juga, minuman isotonik. Jadi kalau lebih aman kita mengkonsumsi air kelapa. Ya. Jadi yang berlebihan itu tidak baik ya, Barul? Iya. Jadi berlebihan itu tidak bagus. Tadi kalau kita berlebihan mengkonsumsi larutan isotonik, sedangkan kita mager, tidak berolahraga, makanya iklannya kan berolahraga dia. Makanya dia konsumsi. Kenapa? Karena dia kekurangan cairan tubuh, dehidrasi, makanya dia minum. Kalau kamu nggak olahraga terus konsumsinya larutan isotonik terus, minuman isotonik terus, ya otomatis kandungan sodium dalam tubuh juga berlebihan. Kerja ginjal ekstra, tidak bagus bagi tubuh, menghasilkan penyakit tambahan, diabetes tipe 2. Tadi temanmu bilang seperti itu. Saya berdasarkan literasi ya tadi. Jadi berdasarkan literasi yang kalian gunakan lewat Google, ya, lewat HP. Jadi manfaatkan HP dengan maksimal. Bukan main game ya, Bahrul ya. Bahrul terus gitu kan tadi. Jadi gunakan HP dengan maksimal. Dari HP kita bisa tahu banyak informasi. Termasuk tadi tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Boleh mengkonsumsi tapi tidak setiap hari seperti itu. Kalau bisa tidak setiap hari. Ya, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Ada harusnya dari kalian cek kesimpulan. Boleh kita tulis bersama-sama kesimpulan kelas ya. Jadi kita tulis bersama-sama kesimpulan kelas kita hari ini. Nah, kalau kalian lihat di depan ya, ini adalah salah satu contoh, maaf. Ini adalah salah satu contoh elektrolit dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, belum diklik. Ada baterai, karena dia mengandung NH4Cl, KOH, LiOH ya. Kemudian ada aki yang sudah kita bahas tadi, ada asam sulfat di dalamnya, bentuk gel dan bentuk cairan. Kemudian ada oralit. Ya, siapa yang dulu kalau diare dikasih emak oralit? Itu juga masuk farel ya. Berarti yang lain enggak nih? Ya, ada. Jadi oralit ini contoh dari larutan elektrolit. Kemudian ada minuman isotonik yang kita bahas tadi. Sebelum ke kesimpulan, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Saya lanjut. Kita tulis kesimpulan hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kita tulis? Ya, Aldo. Kesimpulan hari ini bahwa di sekitar kita ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Di sekitar kita ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Tepuk tangan buat Aldo. Jadi anak-anak, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali larutan elektrolit dan non elektrolit yang bermanfaat bagi kita. Salah satunya tadi minuman isotonik dan aki. Yang lain masih banyak lagi, cairan infus, air kelapa. Kalau kita merasa lemas di bulan puasa, kita minum. Ya kan? Air kelapa. Kelapa? Air degan. Oh iya sih, buka puasa. Waktu buka puasa, ya kita minum air kelapa. Oh benar-benar. Saya yang kurang konsentrasi nih ya. Lanjutkan. Kesimpulannya saya tulis. Jadi Aldo tadi nulis. Oh enggak. Diketik aja biasa. Kesimpulannya, bisa memberi contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat katanya Aldo seperti ini.
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat larutan elektrolit. Saya tambahi yang bermanfaat. Bermanfaat. Contoh, ada yang bisa nyebutkan? Contoh larutan elektrolit. Air kelapa, oralit. Cairan cuka. Dimulai dari cuka, air kelapa, kelapa, Pocari Sweat. Ada lagi? Oralit. Akinya belum. Ya, ini contohnya. Bisa dipahami kesimpulan kita hari ini? Bisa. Selanjutnya sebelum Bu Diana tutup, ada kuis. Jadi selama 2 kali pertemuan ini kita belajar untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Coba buka HP-nya. Mana HP-nya? Buka HP-nya. Kita akan bermain kuis. Kuis hari ini ada 10 soal yang setiap soalnya 5,5 menitan, 30 detik. Oke. Linknya sebentar ya. Linknya sebentar. HP saya. Link saya kirim ke HP-nya. 10D. Sudah, silakan dicek. Masih loading juga ini. Pakai nama depan ya. Belum saya mulai. Kuis. Ada 4 orang yang baru masuk. Erlin, Dava, Yusria. Yuk silakan masuk. Yang masih kehilangan sinyal. Oh, 10D. Sebentar, saya connect dulu. Ada 14 orang. Sudah masuk? Ada Alamsyah, Erlin, Nur baru masuk, Rafeva, Nela Maharani, Galang, Dava, Rio, Fareli, Ade Fajar, Zuliana, Aldo, Lisa. Nur, oh ada di atas ada. Sudah? Oke, bisa. Oh, Prinsa baru masuk. Pakai bisa. Kita mulai ya. Kita mulai. Satu orang sudah jawab, 2. Waktunya 16 detik. Oh, gak kelihatan.
Nggak kelihatan ya, sebentar. Kenapa nggak kelihatan? Oke, waktunya habis. Waktunya habis ya. Lanjut pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan kedua. 30 detik. Tujuh orang, 8, waktu tinggal mau habis. Oke, habis ya. Lanjut pertanyaan 3. Ada C6 H12O6 yang nggak tahu lorton gula. Ayo jawab. Baru 10 orang. Lanjut. Pertanyaan ke-6. Orang baru mengirim. Pertanyaan keberapa ya? 7 ya? Belum. Ini. Kurang 3 orang. Sepuluh orang, 12 orang. Sudah ya? Kita lanjutkan. Pertanyaan ke-9. Sepuluh orang kurang 6, 4,
3, 2. Pertanyaan terakhir. Oke, selesai. Selesai untuk kuis hari ini. Oke, nomor 1 Dava Yusria, nomor 2 Lisa. Peserta melihat. Ini banyak. Nanti hasilnya saya share. Kita lanjutkan. Anak-anak minta bantuannya. Nanti setelah kita selesai pertemuan ini, kalian klik ya https://bit.ly /1 untuk menilai pembelajaran Budiana pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Maka semuanya tergantung dari penilaian kalian masing-masing. Menilainya nanti berdasarkan emoticon. Berdasarkan emoticon, tidak menjawab 1, 2. Mana ya? Nah, jadi contoh ya, guru saya menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada awal pelajaran. Apakah saya menjelaskan atau tidak? Maka kalian boleh kasih tanda klik sangat sedih, biasa saja, dan senang. Ya, tapi ngekliknya di situ, bukan di sini. Nah ya, nanti kita rekap. Saya minta hari ini setelah kelas meeting kalian jangan lupa untuk mengisi bit.ly survei Diana 1. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pertemuan selanjutnya bulan Januari setelah libur kita akan belajar tentang reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi. Tolong dicatat, kemudian dipelajari. Nanti kita akan bersama-sama belajar bareng sama seperti pertemuan saat ini. Nanti ada praktikum ya dan diskusi. Sebelum mengakhiri kita minta untuk Mas Prinsa. Mana ya Mas Prinsa ya? Menutup pembelajaran hari ini. Sebelum nanti kalian tinggalkan kelas, LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan di mejanya Budiana. Oke, silakan Mas Prinsa dipimpin doa mengakhiri pelajaran hari ini. Ya. Terima kasih Mas Prinsa. 10D. Iya, saya bisa. 10D. Iya, saya bisa. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD boleh diberikan ditaruh di meja Budiana, boleh meninggalkan tempat. Terima kasih atas hari ini.